Kualitas hidup ditentukan oleh kualitas hati. Kalau hati kita sudah baik, pasti hidup kita juga akan baik saja. Kalau hati kita belum baik, pasti hidup kita baik. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Bagaimana? Ada sukacita? Amin. Amin. Pasti ada ya. Kalau tidak ada, tidak mungkin datang. Amin. Pasti ada sukacita, maka bisa datang di tempat ini. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini atau malam ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Kemarin saya sudah share, tolong dibuatkan di slide di grup, dan teman-teman sudah tahu temanya. Kita akan membaca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di situ, yaitu Nasihat untuk Mencari Hikmat. Apabila teman-teman mendapatkan judulnya berbeda, berarti salah kita. Tetapi kalau sama, berarti sudah pas. Jangan kemana-mana, standby, kita akan membaca sama-sama. Nasihat untuk mencari hikmat ayat yang ke-23. Semua sudah dapat? Amin. Amin. Ada yang masih aman? Yang masih sedang mencari, katakan aman. Kalau yang tidak bawa kita, katakan haleluya. Semua sudah ya? Oke, dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca secara serentak. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Untuk firman Tuhan. Kemarin bukan minggu kemarin, tapi minggu yang lalu, saya berbicara tentang, ada yang masih ingat? Menjadi keren. Menjadi keren. Oke. Berarti masih ingat ya. Kalau ada yang tidak ingat, berarti tidak mau menjadi keren ya. Kalau yang mau menjadi keren, pasti ingat loh. Oke, pada malam hari ini kita akan coba belajar tentang temanya, sudah ada di depan. Coba teman-teman baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi yang keempat. 1, 2, 3. Hati-hati dengan hati. Oke, di situ huruf yang paling besar hati. Bukan hati-hati, tapi hati. Oke, kita akan berbicara tentang hati. Apa itu hati? Pasti kalau orang bilang apa itu hati, pasti teman-teman menjawab. Ada yang bilang, coba ke slide kedua dulu. Coba slide kedua. Ada fokus ini, tidak terlalu fokus ini. Oke, ini pertanyaannya buat kita semua teman-teman. Nanti teman-teman akan berikan jawaban masing-masing ya. Karena ini saya kayak teman-teman tidak kayak batu begitu. Kita harus berbicara sama-sama gitu di dalam ini. Kayak anggap saja kayak di kelas. Oke, pertanyaannya menurut teman-teman, apa yang harus kita jaga dalam hidup kita? Oke, pertama dari pemain musik dulu, baru nanti ke sana. Coba satu kata saja, satu kata apa yang paling berharga dalam hidup kamu? Coba jawab. Hati. Jangan ikut yang harus berbeda dengan itu. Mungkin HP atau laptop atau apa saja, orang tua atau apa yang anggap kamu berharga dalam hati kamu, begitu. Oke. Ada beda atau masih hati? Oh, masih hati, puji Tuhan. Oke. Sekarang kameramen. Apa?
apa yang paling berharga. Cuma satu kata saja, tidak boleh satu kalimat, satu kata saja. Yang lain siap-siap, jangan sampai makan waktu. Oke, kalau Hati. hati juga. Siap. Wah, ini berarti ikut-ikut yang di slide itu harus berbeda dong. Dalam hidup kalian pasti ada yang berharga. Coba, ini proyektor. Apa? Jangan lama. Kalau yang lama skip saja. Wih, hati jiwa. Ini sebenarnya tidak ada yang siap, berarti ada yang tidak berharga selain hati ya. Oke, coba Ibu Mitra. Perasaan. Oke, perasaan. Selanjutnya MC. Karakter diri. Karakter diri. Wah, ini dua kata ini. Jangan tambah-tambah satu kata saja. Karakter. Oke. Sekarang sahabat Luis. Kalau menurut saya sumber hidup. Hidup berarti kan satu kata. Jadi hidup saja. Oke, hidup. Oke, selanjutnya hati. Hati juga. Oke. Pikiran. Kesehatan fisik, mental. Satu kata Satu saja. banyak. Ini kita minta satu saja. Berarti kita ambil mental saja. Atau satu kata saja. Kita minta satu kata. Mental. Oke, mental. Selanjutnya apa? Cuma satu kata saja. Oke, sip. Sebentar lagi kembali lagi. Oke. Sip. Hidup. Mata. Mata. Pas sekali mata boleh. Belum siap juga. Orang tua. Cuma hati kok. Hati. Oke, yang terakhir. Ini siap-siap. Sudah kan? Oh. Hati. Oke, kunci nama apa? Teman-teman, tidak apa-apa, jawabannya berbeda-beda, tetapi itu adalah teman-teman dalam kehidupannya pasti ada yang berharga selain hati. Dan pada malam hari ini kita akan belajar tentang hati-hati dengan hati. Oke, kita akan akan lihat tentang hati. Hati itu bisa juga perasaan, tadi sudah dibilang perasaan, bisa juga apa cuma ada perasaan, kemudian kehendak, terus Keinginan. keinginan, kehendak, keinginan sama saja. Oke, apa lagi coba? Masih banyak. Coba perilaku masuk tidak? Masuk ya. Perilaku, kemudian apa lagi? Watak tadi masuk. Ya, jadi itu berbicara tentang hati. Ketika kita berbicara tentang hati, pikiran kita pasti akan lari ke dalam hubungan seseorang atau dalam bencana. Tetapi di dalam firman Tuhan, dia berbicara tentang hati itu emosi dari hati. Berbicara tentang perilaku seseorang atau dalam perkataan. Jadi hati adalah, coba buka slide ketiga. Nah, hati adalah, coba teman-teman baca. Jantung, perasaan, kehendak, dan bahkan demikian juga pusat sesuatu. Ya, hati adalah jantung atau perasaan atau kehendak dan bahkan intelek. Demikian juga untuk pusat segala sesuatu. Hati adalah pusat daripada segala sesuatu. Jadi dari hati akan, bukan dari pikiran. Ada yang bilang dari otak menentukan masa depan atau dari pikiran menentukan jalan. Tetapi semua itu dari hati, bukan otak, bukan pikiran, tetapi dari hati. Dari hati keluar, bukan dari
mulut atau dari pikiran atau dari otak keluar, tidak, tapi dari hati. Jadi hati adalah pusat daripada segala sesuatu yang kita mau bertindak atau kita mau lakukan, itu adalah pusat. Nah, jadi hati dalam konsep Ibrani adalah pusat keberadaan seseorang mencakup ada akal budi, ada perasaan tadi, dan ada kehendak. Hikmat bukanlah respon yang bersifat lahiriah. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang hati adalah bersifat umum atau netral. Jadi hati itu pusat. Apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau berpikir, itu semua keputusannya dari hati, bukan dari otak, bukan dari pikiran, tetapi dari hati. Jadi dari hati kalau berbicara pasti tangan akan bergerak, pasti jalan akan berjalan. Kalau hati belum berbicara, pasti kita tidak akan lakukan apa-apa. Kita akan diam saja. Tetapi kalau hati berbicara, pasti kita akan bertindak. Jadi hati itu adalah pusat segala sesuatu. Jadi apa yang kita mau lakukan itu adalah pusat. Ya pusat. Tapi ada cabang-cabangnya. Ada tangan, ada kaki, kemudian ada telinga. Banyak sekali. Jadi itu adalah pusat hati. Nah, slide kedua atau yang berikut. Bagaimana kita harus menjaga hati kita? Ada 5 yang saya berikan yang kita perlu belajar bersama-sama. Jadi kita harus berhati-hati dalam berbicara maupun berhati-hati dalam tindakan kita. Nah, ini adalah bagaimana kita harus menjaga hati kita. Yang pertama adalah jaga agar hatimu tetap penuh. Apa yang penuh dalam hati kita? Coba pikirkan. Mungkin hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat. Mungkin pikiran-pikiran yang negatif atau pikiran-pikiran yang positif. Harus kita perbaiki diri kita sendiri atau lihat dalam kehidupan kita. Apakah firman Tuhan yang penuh dalam hidup kita? Kita harus membuka Roh Kudus untuk penuhi hidup kita. Bukan hal-hal yang negatif, tetapi hal-hal yang positif yang membangun hidup kita. Itu yang perlu. Jadi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan firman Tuhan, pasti hidup kita akan berjalan normal, berjalan dengan positif. Hal-hal yang kita lakukan pun akan baik-baik saja, tidak akan mengganggu kehidupan kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang di luar daripada firman Tuhan, pasti hati kita akan hancur, teman-teman. Hati kita akan sakit, pasti kita akan sakit, teman-teman, kalau kita melakukan hal-hal yang di luar daripada firman Tuhan. Tetapi kita diisi oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita, dipenuhi oleh firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Hidup kita akan baik-baik, akan sukacita, akan bergembira dalam kehidupan kita, teman-teman. Itu adalah yang pertama. Jaga agar hatimu tetap penuh. Jadi harus penuh dengan pikiran-pikiran yang positif, kan? Bukan pikiran-pikiran yang negatif. Dan yang kedua, jaga kemurahan atau kemurnian? Oh, kemurnian. Puji Tuhan. Kemurnian hatimu. Jadi itu maksudnya adalah dalam kemurnian kita harus menjaga kesucian kita. Dalam perkataan kita harus menjaga perkataan kita. Baik itu dalam berjalan maupun dalam berkomunikasi dengan orang atau dalam praktek kita harus menjaga kemurnian kita supaya kita tidak boleh disakiti oleh orang lain atau kita menyakiti orang lain. Kita harus menjaga itu. Ketika kita berbicara atau berkata-kata, kita harus mengawasi atau menjaga lidah kita, karena lidah adalah api. Ini lidah ini kecil, tapi kayak api ya. Kita kasih korek sedikit saja, itu menyebar, bisa terbakar satu rumah ini. Cuma satu korek saja. Bayangkan, sama juga lidah kita. Kita keluarkan satu kata kotor, satu kata ini, babi. Begitu, teman, dia tidak akan terima itu pasti. Dia akan marah, teman-teman, atau dia akan berbicara lagi
mungkin dia tambah satu kalimat atau satu paragraf begitu. Kita mungkin satu kata ini, tapi pasti dia akan kasih keluar, dia akan tanggapi dengan berbeda. Jadi kita harus menjaga kemurnian kita, teman-teman. Dalam kemarin kita belajar tentang satu itu ya, Timotius, itu ada kata kemurnian kan tidak kemarin dalam perkataan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu juga ya, ada ya. Nah, dalam perkataan kita harus menjaga, karena tadi hanya satu kata saja bisa membunuh teman atau bisa membenci, bisa saling membenci dan bisa mendendam sampai sakit hati tadi. Hati ini perlu dijaga, jangan sampai ada yang saling menyakiti hati, tetapi kita harus saling membangun hati. Jangan sampai kita menghancurkan hati sesama kita, apalagi kita menghancurkan hati Tuhan. Teman, mungkin saya menghancurkan satu orang itu bukan menghancurkan teman atau lawan atau orang tua atau siapa saja, tapi kita menghancurkan hati Tuhan. Itu hati Tuhan, bukan hati kamu, bukan hati saya, tetapi itu hati Tuhan, teman-teman. Kalau kita menyakiti satu orang, pasti akan menjadi darah daging dalam kehidupan kita. Kita akan pasti menyakiti orang lain juga. Ketika kita menyakiti orang tua kita, pasti kita akan menyakiti orang lain, teman kita, saudara kita, ataupun teman-teman sekolah maupun teman-teman bekerja. Kita akan menyakiti karena kita sudah terbiasa. Kalau yang cowok yang belum terbiasa, pasti dia akan sopan, dia akan hormat dalam perkataan, dalam tindakan, karakter, atau dalam berpakaian. Pasti dia akan hormat dengan yang sudah biasa. Kalau yang sudah biasa itu babat saja, bukan kayak apa, kayak pada itu babat langsung sudah jadi, tidak peduli dia mau busuk atau ini di sini terserah. Tetapi kita harus menjaga kemurnian kita, jangan sampai kita babat sembarangan, tetapi kita harus pilih salah satunya untuk melakukan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga adalah jangan coba baca. Harus yang kompak. Jaga hatimu agar tetap damai. Iya, jagalah hatimu agar tetap damai. Ketika teman-teman atau orang tua atau siapapun yang berbuat jahat kepada kita, kita harus berbuat jahat kepada kita harus berbuat baik, bukan berbuat jahat lagi. Karena apa? Yang membalas hanya Tuhan, bukan kita. Yang kita lakukan adalah kita harus berdamai kepada mereka. Kita harus berdamai kepada orang tua atau teman atau sahabat kita di sekitar kita. Kita harus berdamai kepada mereka. Maka hati kita akan damai, akan lega. Kalau tidak ada masalah, pasti akan lega. Kita berjalan, mungkin satu pekerjaan kita mau bekerja saja sulit sekali karena kita belum berdamai dengan satu orang atau siapa saja. Satu masalah saja pasti akan, pokoknya tidak bisa bekerja, mungkin sakit, pokoknya mau cabut rumput di halaman sini saja, itu terlalu berat, itu pekerjaan kayak terlalu berat begitu. Kalau belum menyelesaikan masalah ini, belum damai ini. Tapi kalau sudah damai, wih, itu otak kayak luas begitu. Mau kerja apa saja jadi. Itu bisa satu hari dua pekerjaan, tiga pekerjaan bisa jadi. Tetapi kalau belum berdamai antara satu dan yang lain, itu pasti pikiran kita akan berpikir itu terus, harus berpikir itu terus. Dan untuk melakukan satu hal saja itu susah, kayak mau mati. Tetapi kita harus berdamai dengan orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita tidak boleh membalas, tetapi yang membalas hanya Tuhan. Hak untuk membalas hanya Tuhan. Kita tidak boleh membalas satu sama yang lain. Mau sampai kita dicaci maki pun kita harus terima, harus sabar. Kalau tidak sabar, ya pergi dari tempat itu, pindah ke tempat lain. Kalau di tempat itu terus kikis terus, ya, lama-lama nanti balas tuh. Jadi harus berpindah ke tempat lain lebih bagus daripada bertengkar. Di Amsal, kalau kita belajar Amsal dengan Mazmur itu kata-kata Amsal itu
Seolah-olah dia berbicara dengan seorang muda begitu. Dia punya kata-kata yang kita, kalau kita belajar, seolah-olah dia berbicara dengan seorang muda-mudi begitu. Jadi kalau kita belajar, pasti akan kita mengerti hikmat kebijaksanaan yang diberikan oleh Salomo. Nah, jadi yang tiga. Oke, jangan sampai pikirannya ada di luar ya. Semua ada di tempat ini. Saya percaya kita harus fokus ke firman Tuhan. Oke, yang keempat, jaga agar hatimu lembut. Kalau ada yang kasar, mau balas, harus lembut. Jangan kasar terhadap sesama. Kita harus lembut. Pokoknya kita keras bagaimanapun ilmu. Keluarkan kata-kata kotor sampai binatang-binatang, nama-nama binatang keluar pun. Kita harus terima, kita harus lembut. Tuhan, tolong memberikan hamba ini kesabaran. Kita harus minta Tuhan supaya kita dilembutkan, jangan sampai keras hati. Kalau kita keras hati, masih keras hati terus kita mendengarkan firman Tuhan, percuma teman-teman. Percuma. Di dalam Ibrani itu jangan keraskan hatimu supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau siapapun jangan sampai tidak masuk. Kalau kita masih keras hati, tapi kita harus lembut supaya firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau siapapun dalam diskusi atau di komunitas itu kita harus terima. Kalau kita masih keras kepala kayak batu, itu mau tak kemarin pakai palu, ini juga tidak akan pecah. Mungkin pakai api bakar baru pecah. Ya, jadi kita harus lembut. Lembut juga dalam perkataan kita kepada orang-orang. Pasti perkataan kita akan lembut dan orang yang dengar juga akan damai dalam hati dia. Mungkin hati dia lagi hancur atau dalam perasaannya lagi down ataupun mungkin lagi menghadapi masalah. Ketika kita berbicara dengan dia, kata-kata yang membangun, kemudian kata-kata kita lembut, pasti orang itu akan damai, teman-teman. Saya percaya itu. Saya kadang menghadapi masalah atau ini, tapi kalau ada teman yang telepon atau bicara dengan saya, kata-kata yang lembut, itu saya kayak berkelihatan apa ya? Dan motor bukan, dan pesawat begitu. Iya, jadi teman-teman kita harus lembut dalam perkataan kita, dalam tindakan kita kepada siapa saja, bukan hanya di tempat kita kuliah atau tempat kita kerja atau dalam keluarga saja, tapi kemanapun kita pergi, kita harus lembut dalam perkataan kita. Kita harus rendah hati. Itu adalah yang keempat. Yang kelima, jaga agar hatimu tetap mencintai. jaga agar hatimu tetap mencintai. Oke, ini hal yang kadang kita tunggu. Kadang kita tunggu untuk dicintai. Kita kadang tunggu untuk dicintai oleh seseorang. Harusnya kita harus mencintai seseorang dulu. Mau cewek atau cowok itu mencintai dalam hal positif, dalam perkataan kita atau dalam tindakan kita harus saling mencintai dalam membangun diskusi untuk membangun kehidupan kita. Hal-hal yang positif kita harus sampaikan. Memang kalau begini atau kalau kamu lakukan ini itu salah, kamu harus lakukan ini yang benar, yang ini kita harus sampaikan. Kita harus saling mencintai karena kasih adalah murah hati. Kasih adalah lemah lembut. Ada lagi, kasih adalah sabar. Jadi kasih kepada seseorang, ketika kita mengasihi sesama kita, pasti hati kita akan lembut. Kita harus saling mencintai, bukan hanya dalam kencan atau dalam berhubungan saja, tetapi kita harus saling mencintai kepada teman, kepada keluarga, kepada siapapun yang kita kenal. Kita harus saling mencintai. Kita tidak boleh tunggu dicintai, tetapi kita harus mencintai. Oke, next. Oke, ini pertanyaan tadi
adalah bagaimana. Sekarang mengapa? Oke, mengapa kita harus menjaga hati? Buat apa kita menjaga hati, coba? Buat apa? Coba buka di dalam Matius pasal 15. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 dan 9, maaf. Sorry, ayat yang ke-18 dan 19. Matius pasal 15 ayat yang ke-18 dan 19 dan 20, 3 ayat. Coba yang sudah mendapatkan silakan berdiri dan baca. Yang sudah mendapatkan, oke, silakan. Matius pasal 15 ayat yang ke-18 sampai 20. Matius yang ke-18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala perbuatan jahat, pembunuhan, kezenahan, pencabulan, pencurian, suka palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikian. Terima kasih untuk membacanya. Jadi mengapa kita harus menjaga hati? Ini harus berarti harus dilakukan, mau dan tidak harus. Kalau tidak mau pun dipaksa, harus dilakukan. Jadi ada 3. Yang pertama adalah karena di situ terpancar kehidupan. Jadi mengapa kita harus menjaga hati? Kenapa Amsal Salomo dia menegaskan untuk orang-orang muda, atau dia punya anak kan ada 2. Dia menegaskan supaya anak-anak dia harus menjaga hati supaya dari situ terpancar kehidupan. Apapun yang kita lakukan karena pusat, jadi kita harus menjaga hati. Alasannya karena dari situ terpancar kehidupan. Apapun yang kita lakukan berasal daripada hati, bukan dari pikiran atau dari otak, bukan dari tangan, bukan dari kaki atau bukan dari kepala, tetapi dari hati timbul pikiran yang jahat tadi. Di dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-19 bisa menimbulkan pikiran yang jahat, yaitu bisa pembunuhan, bisa perzinahan, pencabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Banyak sekali. Kalau kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, di situ ada 18 tentang bukan buah roh, tetapi hal kedagingan. Kalau kita lihat di situ banyak sekali. Tetapi pada malam hari ini kita akan melihat ada 3 hal, ada 3 poin yang kita perlu lakukan. Yang pertama tadi di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, karena di situ terpancar kehidupan. Yang kedua, karena supaya jangan melukai orang lain. Coba baca Matius pasal 12 ayat 34c. Matius pasal 12, mundur saja. Tadi kan masih buka Matius 15 kan, jadi mundur. Jangan ada yang sampai maju. Matius pasal 12 ayat yang ke-34c. Coba ada yang dapat tolong dibacakan. Ada sudah? Sudah dapat? Oke. Moses, silakan baca bagian C. Matius pasal 12 ayat 34c, karena yang diucapkan mulut keluar dari hati. Ya, karena yang keluar dari hati, yang kita ucapkan semua itu berasal daripada hati, maksudnya. Jadi kita harus menjaga hati. Jangan sampai kita melukai orang lain. Kita harus menjaga hati kita. Dalam perkataan kita harus menjaga. Bukan hanya dalam perkataan kita, tetapi dalam perilaku kita sehari-hari. Dalam berpakaian atau dalam
berjalan kita atau pokoknya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita harus menjaga supaya jangan sampai kita melukai orang lain. Karena ketika kita melukai orang lain, itu kita menyakiti, sama saja kita menyakiti hati Tuhan, teman-teman. Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, karena hati itu licik. Coba Yeremia pasal 19 ayat 17 ayat yang ke-9. Oke, tadi yang saya kasih Saudara Moses, silakan. Jadi pasal berapa ya? Ada di layar, kurang berarti Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Ini pasal 17 Ayat yang ke-9. Kita liciknya hati lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya juga batu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya, firman Tuhan. Jadi hati itu paling licik, teman-teman. Kalau kita tidak menjaga hati, pasti akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita harus menjaga hati kita. Oke, salah satu contoh mengapa bangsa Indonesia dijaga oleh Polri, TNI dan lain-lain. Mengapa? Kan kalau tanpa itu kan bisa aman-aman saja. Tetapi mereka jaga supaya jangan sampai ada yang merusak bangsa Indonesia. Itu alasannya. Hati kita juga harus jaga. Banyak sekali di luar sana, mungkin bos-bos besar, mereka dipagari oleh agar terburu. Banyak sekali mereka jaga. Mungkin ada hal-hal yang berharga di dalamnya, jadi mereka dijaga oleh mungkin ada satpam, limas dan lain-lain, banyak sekali. Tetapi mereka lupa dengan hati, karena mereka tidak jaga hati. Mereka hanya fokusnya harta dan benda yang mereka miliki. Dan kadang mereka putus asa, mungkin sakit hati kepada sesama bos atau sesama bawahannya, karena mereka tidak menjaga hati. Dan menjaganya bendanya. Jadi kita perlu menjaga hati dalam kehidupan kita. Jadi ada salah satu contoh, ketika kita buang sampah, kita bawa sampah ini mungkin pakai mobil atau pakai motor, kita bawa sampah, kita tidak perhatikan itu sampah, kita hanya bawa saja kemudian buang. Tetapi kalau kita mungkin bawa laptop atau bawa kamera atau bawa yang kita punya HP, itu pasti kalau kita jalan, pasti kita akan jaga, kita akan perhatikan. Teman-teman mengerti ya? Itu kita akan perhatikan, kita akan jaga sampai ke tempat tujuan. Tetapi kalau kita membawa sampah ini, kotoran, mungkin kita mau buang, kita tidak akan memperhatikan, peduli, mau jatuh atau tidak peduli. Dia jatuh pun, puji Tuhan, karena sebagian jatuh tuh, dan sebagiannya kita pergi buang dan lupakan. Salah satu contoh saja. Jadi hati kita juga, kalau kita kasih tinggal seperti sampah, kita bawa kayak sampah begitu, pasti hati kita akan jadi kikis-kikis begitu, pasti kita akan sakit hati. Kalau kita tidak jaga, kita akan sakit hati, mungkin disakiti oleh hal-hal yang kita harapkan atau hal-hal yang kita doakan, mungkin tidak terjawab. Pasti kita akan sakit hati dan kita akan komplain sama Tuhan. Tetapi kalau kita menjaga hati kita, pasti tidak akan ada hal-hal yang terjadi. Pasti kita diajari oleh atau dipagari oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan menyuruh malaikat untuk menjaga hati kita. Kalau kita lawan dengan baik, pasti. Jadi kita perlu menjaga hati kita. Dan di bawahnya, mengapa kita harus berhati-hati dengan hati? Mengapa? Karena peran hati sangat penting dalam kehidupan. Segala sesuatu dimulai dengan hati. Sebab hati menentukan jalan hidup manusia. Jadi kita harus berhati-hati dengan hati. Bahwa kita berhati-hati dengan hal-hal yang lain, kita harus menjaga hati kita. Karena hati adalah baik Allah. Oke. Next.
Oke, ini adalah kesimpulan teman-teman. Jadi yang pertama, yaitu kualitas hidup ditentukan oleh kualitas hati. Kalau hati kita sudah baik, pasti hidup kita juga akan baik saja. Kalau hati kita belum baik, pasti hidup kita tidak akan baik-baik, teman-teman. Jadi kita harus memperbaiki hati kita dengan Tuhan. Pertama, kita harus memperbaiki hati dengan Tuhan. Ketika kita memperbaiki hati dengan Tuhan, pasti kita akan hidup dengan damai tadi, hidup dengan murni, hidup dengan kudus, hidup akan sabar-sabar saja. Ketika teman-teman marah, pasti kita akan terima dengan hati yang dingin, bukan hati yang panas. Contohnya hati yang panas tadi adalah Kain. Kain tidak menerima kepada adanya Habel. Ketika Tuhan menerima hadiah atau persembahan Habel, Kain melakukan kejahatan di situ karena hatinya panas, karena hatinya tidak terkendali. Salah satu contohnya itu, karena dia tidak menjaga hatinya, maka dia melakukan pembunuhan terhadap Abel. Salah satu contoh lagi di Saul. Saul dia ini mau membunuh Daud, dia mengejar karena dia tidak mau mengambil alih oleh Daud dalam kepemimpinannya. Dia ini mau memusnahkan hidup Daud, tetapi tidak jadi karena Daud juga kenapa? Karena Daud dia belajar tentang firman Tuhan, dia menjaga hati Tuhan, dia orang yang bijak juga dalam kepemimpinannya. Dan Saul dia tidak jadi membunuh Daud. Nah itu banyak sekali dikasih sekalian juga karena dia tidak menjaga hati, dia menjual Yesus. Banyak contoh, teman-teman nanti belajar masing-masing ya. Karena sudah waktu, firman Tuhan cukup sekian. Yang terlebih adalah kita harus menjaga hati kita kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dan kapanpun kita harus menjaga hati, karena hati adalah baitala. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada-Mu pada malam hari yang indah ini. Kami boleh merenungkan kebenaran-Mu luar biasa yang mengubah hati dan pikiran kami, Tuhan. Engkau terus mengajari kami untuk kami selalu menjaga hati kami dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, saya kembalikan waktu.